Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa iltazama bitariqatih wa tarassamahu tahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratih wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamih. Pemirsa balik papan beriman channel yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Bulan Ramadan yang penuh berkah memiliki banyak hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah melalui ayat ini bahwa hikmah yang paling utama di dalam bulan Ramadan tidak lain, tidak bukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa sederhananya adalah untuk taat ya, untuk taat. Kita akan menjadi lebih taat lagi pasca Ramadan itu. Itu harapan, itu tujuan dari bulan Ramadan. Taat, yang namanya taat di dalam hadis misalnya baginda Rasul menyampaikan bahwa ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada posisinya. Berarti apa? Berarti ketaatan dimanapun posisinya kita berada. Baik itu kita di masjid, tempat ibadah masjid, kita berada di rumah pribadi, kita berada di kantor, kita berada di dunia kampus, kita berada di pasar, dan seterusnya. Intinya adalah di semua tempat, anytime, any place, di setiap waktu, di setiap tempat. Kita diminta untuk la'allakum tattaqun, diminta untuk bertakwa. Di dalam konteks ekonomi syariah, hikmah la'allakum tattaqun ini sangat erat kaitannya. Bahkan di dalam konsep ekonomi syariah, salah satu ayat yang menjadi landasan di dalam fikih muamalah itu juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya saja memang konteksnya berbeda. Bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini konteksnya adalah ekonomi syariah. Melalui ayat ini pula para ulama itu merumuskan yang namanya akad dalam sejumlah transaksi, dalam setiap transaksi ekonomi syariah. Nah, inilah ekonomi syariah dengan Ramadan. Jadi Ramadan dan ekonomi syariah itu sangat berbanding lurus, dalam artian dia disuruh, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk taat dalam Ramadan, untuk beribadah yang mayoritas itu adalah ibadah mahdhah. Dalam konteks ekonomi syariah adalah dalam ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah. Nah, lebih jauh, ekonomi syariah sesungguhnya memiliki keunggulan, memiliki nilai
plus, nilai positif bagi masyarakat, bagi umat Islam. Tidak hanya umat Islam, melainkan juga seluruh umat manusia bahkan. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya, hikmahnya ya, lebih tepatnya adalah hikmahnya. Hikmahnya adalah dia akan memberikan keadilan dalam setiap transaksi. Sebagai contoh, keadilan itu adalah dapat dilihat dari penggunaan mata uangnya. Dalam ekonomi syariah, mata uang yang diajarkan, mata uang yang diatur adalah menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Apa hikmahnya menggunakan emas dan perak ini? Hikmahnya tidak lain tidak bukan adalah dalam setiap transaksi satu pihak yang menjual barangnya atau menjual tenaganya ya, dalam konteks jasa, maka dia akan mendapatkan kompensasi, dia mendapatkan harga, dia mendapatkan ujroh yang sepadan. Kenapa dibilang sepadan? Kenapa disebut dengan sepadan? Karena uang yang diberikan itu adalah uang yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu emas, logam mulia. Beda dengan uang yang disebut dengan uang fiat money atau uang kertas. Uang kertas itu antara nilai nominal dengan nilai intrinsik atau harga produksinya. Nilai intrinsik itu disebut juga kalau sederhananya adalah harga produksinya. Harga produksinya atau ongkos produksinya itu jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Sehingga stabilitas nilainya itu seringkali tidak stabil. Dan tentu itu kemudian bisa merugikan kepada si pihak yang menerima balas jasa atau kompensasi tadi itu. Disitulah letak keadilan dari transaksi ekonomi syariah. Itu baru satu hukum dalam Islam tentang mata uang. Masih ada banyak hikmah, masih ada banyak manfaat bagi umat manusia berkaitan dengan ekonomi syariah. Mungkin itu akan kita bahas pada episode berikutnya atau pertemuan berikutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.